Halo guys, oke. Kita akan lanjut kembali ke proses analisa saham. Setelah kita melakukan langkah-langkah pahami profil perusahaan, cek jumlah saham beredar di Stockbit, cek laba perusahaan tahunan, cek ekuitas, cek hutang. Sekarang kita masuk ke momen krusial, yakni cek PER dan PBV perusahaan. Inilah kalau menurut saya dari pola analisis saya, jika saya cocok sama PER dan PBV, PER itu artinya price earning ratio dan PBV itu artinya price to book value. Kalau PER-nya di bawah 10 kali, itu bisa menandakan perusahaan yang murah. Artinya perusahaan tersebut PER itu perusahaan dijual di harga berapa kali dari laba per sahamnya. Nah, kalau PBV price to value, perusahaan dihargai berapa kali dari nilai intrinsiknya, nilai buku perusahaan tersebut. Jadi kalau kenapa saya katakan PER-nya di bawah 10 kali itu menandakan perusahaan yang murah, karena itu ajaran Pak Lokempong, karena beliau merupakan guru saya. Selain itu, PER di bawah 10 kali juga ya sudah terhitung murah sih, karena kalau perusahaan itu menghasilkan laba bersama yang konsisten, maka sebetulnya kalau di bawah 10 kali artinya di bawah 10 tahun modal seluruh investasi kita sudah balik harusnya. Nah, kalau price to book value itu harus di bawah 1. Menandakan perusahaan itu murah, artinya dia dijual di bawah nilai perusahaannya. Misalnya nilai perusahaannya 1000, dijual di harga sahamnya 900. Artinya kan PBV-nya itu 0,9, di bawah harga wajarnya dia. Jadi oleh karena itu kita harus mencari perusahaan yang PER dan PBV-nya masuk akal, minimal masuk akal atau murah. Sekarang kita ambil contoh kasus saham Bank Danamon dengan kode saham BDMN. Kita klik di case start, maka akan kita dapati di sini PER dan PBV-nya. Ratio analysis-nya 9,2. PE ratio TTM-nya 9,23. Berarti PER dari perusahaan BDMN adalah 9,2 kali. Sedangkan price to book value-nya 0,65 kali. Artinya perusahaan ini memasuki kriteria kita yang dapat dikatakan perusahaan yang murah namun memiliki kualitas yang baik, karena kita lihat dari labanya, perusahaan tidak pernah rugi. Nah, ini laba bersih tahun berjalan. Untung 3,8 triliun tahun 2017, untung lagi 4 triliun, untung lagi 4, triliun, untung lagi 1 triliun padahal 2020 pandemi, untung lagi 1,6 triliun di 2021. Menurut saya perusahaan yang untungnya sudah 1 triliun atau di atas 1 triliun itu merupakan perusahaan yang bagus kalau menurut saya, dan jumlah lembar saham beredarnya tidak di atas 10 miliar kalau kriteria pribadi saya seperti itu. Nah, laba bagus, kualitas harganya, price earning ratio-nya dan price to book value-nya murah. Oke, berarti dia memenuhi kriteria kita. Sekarang kita bandingkan dia. Kita klik di comparison, perbandingan. Nah, di sini akan kita dapati PE ratio industri perbankan ini ada di 11 di sektor 10,96 kali. Sementara per Bank Danamon 9,2 kali. Pesaing-pesaingnya BRIS, Bank Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah 14-17 kali sudah terlampau.
Ada juga Bank CMB Niaga. Bank CMB Niaga masih terbilang murah juga ini. BTPN juga masih murah 7,7. Mari kita lanjut ke kalau kita klik comparison, Stockbit sudah menyajikan fitur yang sangat baik menurut saya membandingkan earning yield. Nah, kita selanjutnya fokus ke price to book value, current price to book value. Rata-rata di sektor 2, berarti artinya seharusnya rata-rata PBV sektor bank ini 2, nah tapi PBV BDMN 2,65, artinya perusahaan ini dihargai di bawah harga wajarnya. Kalau harga wajarnya pas 1, PBV-nya ini 0,65, berarti ada margin of safety di situ. Sedangkan pesaing-pesaingnya seperti Bank BRIS 2,36 PBV-nya. Bank CMB Niaga, Kudisam BNGA udah 0,8. Memang tadi pernya dia lebih rendah, tapi di PBV-nya dia lebih mahal. Sedangkan kalau kita menganalisa perusahaan bank, kita lebih penting melihat price to book value ketimbang PE ratio-nya. Nah, Bank BTPN 0,6. Bank BTPN lebih murah lagi, tapi kita belum bandingkan labanya, kinerjanya. Kalau kita lihat lawan Bank Danamon di sini yang cukup menarik adalah Bank BTPN. Mari kita lihat di net profit margin-nya. Persentase laba bersihnya Bank Danamon 17%, Bank BTPN 17% juga sama ya. Bank CMB yang tinggi 29%. ROE juga penting, ROA juga penting. ROE tapi yang lebih penting. BDMN 7%, sedangkan BTPN 8%. Paling tinggi BRIS. Selanjutnya kita lihat dari segi dividen. Kalau dividen yield-nya yang paling tinggi adalah Bank CMB Niaga. Bank BTPN kalah sama Bank Danamon 3,8%. Nah, value-nya ini current book value per share. Inilah aturan harga wajar dari perusahaan-perusahaan ini. Bank Danamon ditaksir oleh Stockbit harga wajarnya itu 4.759. Sedangkan sekarang harganya itu 3.080. Artinya dia masih di bawah harga wajarnya. Nah, yang lain 758, 1.800, 4.600. Oke, artinya kita lihat juga di sini di poin free cash flow, Bank Danamon memiliki kas bebas lebih besar daripada Seng-Seng. Kas bebas 1,5 triliun. Ini bisa bermanfaat untuk penunjang bisnis perusahaan untuk diputar oleh perusahaan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Bank Danamon cukup menarik untuk kita jadikan ladang investasi kita berdasarkan hasil perhitungan PER dan PBV dan analisa-analisa kita yang lain. Maka dia layak untuk lanjut ke proses selanjutnya, yakni ditulis ini kalau cocok lanjut ke laporan tahunan terakhir. Artinya selanjutnya setelah kita mengiyakan ini juga proses ini sampai proses nomor 6, kita lanjut membaca ke laporan tahunan terakhir, laporan keuangan terakhir. Setelah itu baru kita lihat historis harga sahamnya, lalu kita ambil kesimpulan.